Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua ya kabarnya kabar baik dan semuanya sehat semua. Amin. Tentunya kan kawan ya, tetap saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah, amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk per video ini dibuat ya teman-teman, Bitcoin berada di level 26 ribuan. Jadi pergerakan dari pair the Bitcoin 25, 26, 25, 26 masih di level-level itu ya, karena memang area 25 ini area penahanan yang cukup krusial ya. Jadi ya maklum lah kalau dia pergerakannya sampai di 25, 26, 25, 26. Tapi ketika 25 ini terjebol dan nggak mampu segera recover naik lagi ke level 25 something, ya tidak menutup kemungkinan Bitcoin akan cenderung mengalami penurunan bisa sampai level 20.000. Jadi kita perlu antisipasi juga dan DCI ya tentunya kayak gitu. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik ya. Kali ini Shiba udah mulai naik lagi nih presentasi daripada ranking via coin market cap. Kali ini sudah di area 14, kalau nggak salah tadi di area 16 ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Dan per video ini dibuat Shiba mengalami kenaikan 2,99% teman-teman. Mantap ya, semoga saja segera recover karena memang sentimen-sentimen positif mulai berdatangan nih untuk Shiba. Dan kalau kita lihat dari segi Shibarium sendiri, di sini kita masuk ke Shibarium scan-nya teman-teman, masih belum ada transaksi secara global ya, karena memang belum di open mainnet kembali, masih dalam tahap uji coba lingkup dalam lah ya, internal. Dan kalau kita lihat dari alamat dompetnya ya, ada sekitar 1,3 ribu wallet teman-teman. Kalian bisa screenshot ini dan kalian cek nanti malam akankah ada peningkatan atau tidak gitu ya, karena memang di sini blok ini teman-teman ya sedang dari tim dalamnya sendiri ya. Kalau bloknya ini masih beroperasi, cuman memang dari tim internalnya belum di post secara publish. Dan rumornya teman-teman kalau nggak hari ini besok ya katanya di open mainnet secara publish lagi. Kita tunggu kabar baiknya. Kalau hari ini nanti ada informasi open mainnet akan segera saya sampaikan teman-teman, seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat dari real chart Shiba sendiri, di sini kalau kita lihat Shiba hanya sweep liquidity ya kemarin teman-teman ya. Ini terlihat nih candle kedua, candle kemarin ini dalam time frame daily ya. Dia hanya sweep liquidity sampai di area yang kita beri marking kecil ini teman-teman ya. Dia cuman cerit ya gitu ya. Mungkin ngambil liquidity di sini habis itu naik lagi ke atas ya. Dan dia sudah jebol sebenarnya, ngejebol di area support atau resisten ya teman-teman. Kalau kalian amati di sini ada beberapa resisten 1, 2, 3 ya, dan di sini ada support juga. Dia sudah kejebol di sini. Next, kalau dia mampu bertahan di level yang kita beri garis hijau ini teman-teman, maka dia akan ada potensi buat naik sampai 84, bahkan sampai di area 94 atau 95 ya. Itu next target kita teman-teman ya. Kalau kita lihat dari time frame yang jauh lebih kecil lagi, dari time frame 4 jam dia sebenarnya sudah berada di atas level garis hijau. Tapi kalau kita lihat dalam time frame 1 jam ya, dalam 1 jam sama ya teman-teman, dia sudah berada di level atas garis hijau yang kita beri marking. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini semakin jelas ini adalah sweep liquidity yang tadi teman-teman ya. Dia cuman ngambil liquidity dari sini habis itu mantul lagi ke atas. Dan di sini kalau kita lihat ya, trennya sudah mulai menunjukkan akan ada pembalikan harga ya. Mungkin nggak terlalu signifikan karena ini dalam time frame 1 jam teman-teman. Mungkin ya pergerakannya mungkin untuk sampai di level sini dulu ya, bisa 84 teman-teman ya, next targetnya di situ. Oke. Jadi di sini memang ada sentimen positif untuk Shiba teman-teman. Langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana perdagangan berhasil sekarang dapat menerima pembayaran Shiba Inu. Ini ya, ini cukup positif teman-teman ya. Sekarang merambah di Brasil teman-teman untuk Shiba Inu. Ini menunjukkan gini loh ya. Kenapa ini positif, kenapa ini bagus? Karena menurut saya pribadi, aset yang memiliki kegunaan di dunia nyata yang bisa digunakan untuk membeli suatu barang ya,
yang bisa digunakan untuk membayar di dunia nyata lah, intinya seperti itu biasanya akan berumur panjang, biasanya seperti itu. Karena apa? Ada fungsinya gitu ya, ada fungsinya token Shiba buat apa sih sebenarnya kan gitu, banyak pertanyaan seperti itu ya. Ini salah satu fungsinya, bisa buat bayar makanan ya, bisa buat bayar hotel, bisa buat bayar beli tiket pesawat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini salah satu fungsi yang cukup positif sekelas token meme kayak Shiba Inu ya. Secara tidak langsung dia mengikuti jejak pendahulunya yaitu Dogecoin teman-teman ya. Nah, jadi pendukung Shiba Inu sekarang dapat membayar barang dan jasa menggunakan Shiba saat Binance Pi memulai debutnya di Brasil dengan beberapa mitra termasuk WordPress. Mantap ya. Jadi lagi-lagi oleh Binance ya. Terima kasih Cheng Peng Zhou Binance ya, karena sudah memasukkan Shiba ke dalam Binance Pi, yang dimana ketika Binance Pi ini terintegrasi di suatu negara ya, bekerja sama bermitra dengan suatu entitas perdagangan dan sebagainya ya, ya tidak menutup kemungkinan Shiba akan ikut gitu teman-teman, sebagai alat pembayaran juga, dan beberapa kripto lainnya gitu loh ya. Mantap jiwa. Oke. Jadi kalau kita bahas lebih dalam lagi ekosistem blockchain tersebut, Binance telah memperluas layanan solusi pembayaran kriptonya Binance Pi ke Brasil. Pengembang ini bertujuan untuk menyederhanakan pembayaran kripto untuk semua perdagangan yang beroperasi di Brasil. Nah, jadi dengan masuknya Binance Pi ke wilayah tersebut pada hari Selasa, bisnis yang berbasis di Brasil sekarang dapat menawarkan opsi pembayaran kripto kepada pelanggan yang sudah ada ya. Mantap jiwa teman-teman ya. Dan ini pun sudah di-up juga teman-teman oleh akun Twitter resmi daripada Binance ya. Berarti ini the real no hoax ya. Fakta yang bicara. Nah, Shiba Inu sekarang diterima oleh bisnis berbasis di Brasil, teman-teman. Mantap ya, intinya seperti itu. Dan di sini banyak yang bertanya juga, Bang, sebenarnya Shiba ini untuk long term, untuk jangka panjang ya, terus apakah hype daripada Shiba ini udah mati dan sebagainya ya. Karena memang kalau kita lihat Bang, harganya itu nggak naik-naik ya, padahal Abang sering bahas berita-berita positif ya, tapi harganya juga cenderung stagnan. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman semua ya, kenapa harga Shiba stagnan dengan berita-berita positif ya, kalian harus bisa mengerti dengan rekondisi keadaan kripto kali ini seperti apa ya, seperti apa. Kita ambil contoh Bitcoin. Bitcoin itu salah satu aset cryptocurrency ya, teraman, bisa dikatakan seperti itu ya. Bitcoin itu cryptocurrency teraman teman-teman dibandingkan kripto-kripto lainnya ya. Itu teraman. Yang paling aman aja crashnya seperti itu teman-teman ya, crashnya seperti itu. Barat kata Bitcoin adalah kiblatnya aja crash, apalagi makmumnya gitu ya kan, makmumnya ikut crash juga. Itu faktornya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyalahin dengan berita positif, dengan berita apa kok Shiba seperti ini, nggak bisa seperti itu konsepnya. Tapi kita harus belajari semua, dalam artian kita harus belajar dengan rekondisi keadaan kripto kali ini seperti apa. Kita riset kembali, kita ambil acuan juga dengan berbagai aset cryptocurrency lainnya yang memiliki hype yang tinggi, yang memiliki probabilitas yang tinggi. Apakah semuanya turun atau hanya Shiba aja yang turun gitu ya kan? Kalau kita ambil kesimpulan, oh semuanya turun nih Bang, ya berarti memang rekondisi yang tidak mendukung untuk Shiba naik. Itu teman-teman. Nah, penurunan kedua ya karena memang ada kesalahan di Shibarium sebenarnya ya. Sebelum Shibarium launching memang harganya cukup menakjubkan, naik ya sampai puluhan persen teman-teman ya. Seperti yang dibilang beberapa orang, buy be rumor, sell be news. Ya itu masuk akal juga. Ketika rumor Shibarium mau launching pada tanggal 16, itu orang-orang berbondong-bondong buat beli ya. Ketika mendekati, biasanya rata-rata H-1, H-2, itu orang-orang udah cenderung mulai melepas kepemilikannya untuk mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Masa iya kalian udah untung masih nggak mau diambilkan? Secara logika seperti itu. Kita bermain cryptocurrency apa? Untuk mencari untung. Ketika kita udah untung, ya kita ambil. Ya salah satu faktor penurunan itu. Yang penting satu, nggak rakpul, nggak scam gitu teman-teman. Dan kita jelas di Shiba ya, dalam artian bukan mau bagusin Shiba, mau apa enggak. Biar kita itu belajar bersama, mindset kita terbuka bersama. Intinya seperti itu ya. Jadi kita belajar di Shiba ya, bukan hanya di Shiba. Sebenarnya banyak aset yang perlu kita pelajari bersama ya kan. Nah,
Shiba dengan sentimen positif, ya sentimen positif kenapa harganya turun? Nah, rata-rata orang yang nggak mau mencari informasi yang lebih detail, orang yang nggak mau berpikir rasional gitu teman-teman, hanya bisa mengeluh dan menyalahkan aset tersebut gitu teman-teman. Tapi kalau orang yang berpikir rasional, mereka mau mencari informasi, mereka mau dior lebih dalam lagi, kenapa sih Shiba turun? Kenapa sih altcoin lainnya turun? Oh, ternyata ada isu seperti ini. Oh, ternyata overall cryptocurrency mengalami penurunan semua ya. Dan kita ukur dengan parameter persentasi penurunan rata-rata 70 sampai 93, bahkan ada yang 99% penurunan dari all time high-nya. Jadi, apakah kita bisa nyalakan satu atau dua aset? Enggak, karena kali ini terpukul rata semua aset turun. Faktor kedua, memang kita masuk di zona akumulasi tahun 2023, ya kan? Tahun 2024 kita masuk zona bull run, bukan bull run ya, zona halving. Nah, zona halving itu rata-rata orang udah stop untuk melakukan pembelian. Udah menyetop mereka untuk melakukan pembelian DCI dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka akan menunggu fase bull run. Karena fase halving biasanya harga udah agak mulai mahal, ya kan, seperti itu teman-teman. Ketika masa bull run, kenapa nanti harga bisa turun lagi padahal itu naik gila-gilaan? Karena mayoritas orang ngambil profit, mayoritas orang take it profit ya. Terus masuk lagi crypto winter, ya seperti itu, digoreng terus seperti itu. Maka dari itu saya sering bilang, ketika kalian udah cuan, harga aset kalian udah naik tinggi, alangkah baiknya kalau kita itu ngambil taking profit, jangan tamak. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara harga Shiba kok turun, ya faktornya banyak sebenarnya ya. Faktornya banyak, kegagalan Shibarium, bukan kegagalan sih ya, kekurang sempurnaan yang saat ini sedang disempurnakan. Oke. Yang kedua adalah mayoritas keadaan cryptocurrency semuanya downtrend ya. Bitcoin sebagai kiblatnya juga downtrend ya. Ethereum sebagai ibu rumah tangga juga downtrend. Jadi semuanya mayoritas downtrend gitu teman-teman. Oke. Mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.